Halo guys, kemarin kan gue udah bikin video tentang jahe. Ternyata yang saat ini sedang kita alami, kita sedang berperang melawan virus corona. Ternyata jahe juga bagus buat untuk menambah imun tubuh, biar tubuh tetap hangat, jadi virus nggak mati. Terusnya mati kan di tubuh. Jadi kali ini yang tadi gue udah sebut, kita akan membahas soal virus corona. Dan yang pengen gue bahas adalah 8 cara mencegah virus corona agar kita tidak terjangkit atau terinfeksi. Yang perlu lo sadari bahwasannya virus corona ini bisa menyebar hanya melalui lo jabat tangan, terus ada orang bersin kena muka lo, terus juga kayak lo nggak sengaja pegang muka karena habis ngapa-ngapain seharian gitu dengan tangan lo. Di sini ada 8 cara untuk mencegah semuanya atau mencegah menyebarnya virus corona di dalam diri lu. Yang pertama adalah hindari kontak tangan. Yang seperti yang gue bilang tadi, berjabat tangan dengan orang itu dapat menyalurkan virus dengan sangat cepat. Karena setelah kebiasaan kita sehari-hari, setelah kita berjabat tangan atau setelah kita melakukan kegiatan sehari-hari, tuh kita sering banget megang muka atau ngusap muka pakai tangan kosong gitu loh. Makanya gue saranin buat lu semua, yang gue maksud hindari kontak tangan adalah setelah lo berjabat tangan, gak apa-apa berjabat tangan, tapi usahakan untuk menggunakan hand sanitizer atau pencuci tangan yang biasa kita pakai setiap hari. Mungkin juga lo kalau misalnya sempat untuk cuci tangan langsung dengan air, usahakan menggunakan dengan cara yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua adalah pilih barang otomatis. Yang gue maksud adalah sebagian besar bangunan modern memiliki tombol-tombol aksesibilitas untuk membuka pintu bagi orang-orang dengan masalah mobilitas gitu. Yang gue maksud adalah kayak di beberapa mall kita nemuin pintu gerbang atau pintu masuknya itu terbuka otomatis. Jadi usahakan lu cari tempat, atau memang kalau misalnya lu ketemu sama lift, usahakan jangan langsung pakai telapak tangan atau jari lu. Lu bisa pakai siku, lu bisa pakai pena, lu bisa pakai handphone buat nekennya, karena kita nggak tahu orang sebelumnya terinfeksi atau enggak. Yang seperti gue bilang dari yang pertama tadi, bahwasannya hindari kontak tangan secara langsung. Dan yang ketiga adalah bersihkan ponsel. Seperti yang kita tahu, ponsel kita adalah mungkin barang pertama yang sering kita pakai dalam setiap hari, barang yang pertama sering kita sentuh tiap harinya, dan barang yang pertama juga sering kita pinjamin ke teman kalau teman mau telepon atau mau ngapain, buka IG, buka YouTube segala macam. Bukan berarti gue bermaksud untuk suzon dan teman-teman kita, enggak gitu. Kita juga kita nggak tahu dia terinfeksi kah, kita nggak tahu kita terinfeksi kah, atau gimana. Yang jelas, usahakan untuk bersihkan handphone. Dengan cara yang gampang, lu cuma perlu tisu, usahakan tisu basah sama tisu kering habis itu. Lu lap aja layarnya, lap juga back covernya, terus pakai tisu kering untuk ngeringin. Gitu aja tiap hari. Ya kalau misalnya lo nggak bisa ngelakuin tiap hari, berkala aja 2 atau 3 hari sekali gitu. Yang keempat adalah menyambut orang lain. Lo tahu sendiri kan budaya Indonesia adalah orang yang ramah, gampang bergaul dengan orang asing. Lo saat ketemu lo senyum, saat lo ketemu lo salaman, lo ajak kenal gitu. Usahakan untuk, yang sering dibilang sama pemerintah saat ini adalah self distancing, atau usahakan untuk berjaga jarak dengan teman-teman, orang asing, atau keramaian. Karena kita nggak tahu orang tersebut terinfeksi atau enggak. Karena jelas-jelas untuk membedakan orang terinfeksi itu setelah 14 hari baru kita tahu itu orang terjangkit virus corona atau enggak. Itu yang benar-benar susah. Karena yang awal-awal kayak virus corona itu menyebar batuk dulu, terus hidung merasa pilek, terus sesak nafas. Itu banyak. Penyakit yang lain juga kayak gitu. Flu juga batuk, pilek juga diakibatkan oleh flu, sesak nafas oleh orang asma. Jadi kita nggak bisa jelas itu orang sakit corona, enggak, bukan berarti begitu, tapi lu harus benar-benar jaga diri lu agar tidak terinfeksi. Dan yang kelima adalah cuci tangan setiap kali. Yang gue bilang kayak dari yang pertama, hindari kontak tangan. Usahakan cuci tangan setiap hari setelah lu beraktivitas, abis lu ngetik, abis lu minum, abis lu boker, ya boker harus cuci tangan sih habis gitu. Dan apapun itu, usahakan untuk selalu cuci tangan, karena penyebaran virus corona terutama melalui kontak tangan secara langsung yang sering gue bilang. Yang keenam adalah membawa serbet ekstra dan tisu. Ini yang gue tekanin. Kalau memang lu susah, karena memang untuk lu melakukan cuci tangan secara langsung itu susah, mungkin lu jauh dari tempat
untuk cuci tangan, WC, atau lu nggak bawa air minum, atau lu nggak punya hand sanitizer, lu bisa bawa serbet. Tapi usahakan serbet lu ada 2 atau 3. Dan juga tisu usahakan tisu basah gitu. Jadi setelah lu melakukan atau apapun kegiatan lu lap pakai serbet atau lu lap dulu pakai tisu basah terus pakai serbet. Terserah lu, semuanya bisa. Yang ketujuh adalah hindari uang tunai. Seperti yang lu tahu, uang tunai adalah salah satu barang yang menyebarkan virus dan bakteri dengan banyaknya. Kita nggak tahu hari ini uang tunai yang lu pegang sekarang dipakai sama siapa? Dipakai sama orang yang udah habis boker barusan, atau dipakai orang yang pernah terkena HIV atau apa kayak herpes kayak atau penyakit yang lainnya yang menular, TBC kayak. Entah aja ada orang pas lu belanja, sebelumnya ada orang belanja di warung pakai uang cepet atau 100 ribuan, terus bersin, dia ngelapnya pakai duit 100 ribuan. Bisa aja, atau gocapan. Terus pas lu bayar, lu belanja, terus lu dapat kembalian dari uang yang tadi dari orang TBC. Lu bisa kena karena itu doang. Dan yang selanjutnya yang terakhir, buang barang yang rentan terkena virus. Maksud gue di sini rentan terkena virus adalah barang-barang yang sering lu pakai setiap harinya. Atau kalau lu nggak mau buang, boleh lu cuci tiap hari. Gitu. Atau lu minimal lu gantilah setiap hari kalau lu malas nyuci tiap hari. Misal hari ini lu pakai jaket warna biru, besok gak usah dipakai lagi. Pakai jaket warna lain. Kalau lu nggak punya jaket, misalnya cuma pakai kemeja dulu banyak, ganti kemejanya. Jangan males buat ganti kemeja atau buat ganti baju, karena virus itu bisa menempel di mana aja, di tangan lu, di baju, segala macam. Terutama kalau misalnya ada orang bersin, mungkin nggak kena muka lu langsung, tapi nempel di baju lu. Virusnya juga bisa menyebar langsung ke tubuh lu. Dan yang terakhir, usahakan, yang ke-9 ya, ini bonus dari gua, usahakan untuk jangan keluar rumah tanpa ada alasan yang sangat penting. Jangan. Karena pemerintah juga udah bilang, usahakan untuk melakukan lockdown dan juga self distancing. Lockdown di sini maksudnya lu hanya harus tinggal di rumah. Bukan berarti lu nggak boleh beraktivitas, boleh. Tapi usahakan hal-hal yang penting aja. Kayak lu harus ngisi pulsa tuh, kalau menurut gue sih nggak terlalu penting ya. Lu bisa lewat mobile banking saat ini, bisa lewat apapun itu. Lu bisa lewat Shopee untuk ini pesan pulsa. Lu bisa pakai saldo GoPay lu buat isi pulsa. Semuanya bisa. Kecuali emang benar-benar penting, lu harus misalnya harus meeting kah atau apa. Tapi gue rasa sih sekarang kan semuanya serba online. Lu bisa meeting via Skype, WhatsApp, Line, segala macamnya cuma lewat video call. Itu terus juga self distancing, walaupun lu harus benar-benar pergi keluar rumah karena ada kegiatan yang benar-benar penting. Usahakan untuk menjaga jarak dengan orang, minimal 1 meter lah dari setiap orangnya. Dan juga pemerintah bilang sih hanya orang yang sakit menggunakan masker, ya karena sekarang masker harganya mahal. Kalau menurut gua, kalau lu emang takut buat terinfeksi, lu boleh pakai masker. Dan usahakan maskernya setelah lu pakai jangan lu buang aja, tapi lu gunting. Karena kita nggak tahu setelah lu pakai mungkin masker lu terinfeksi, pas ada orang yang lihat masker lu dibuang begitu aja, mungkin dijual lagi sama orang. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.